Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan latihan soal UTBK TKA kelompok Saintek mata pelajaran fisika persiapan SBMPTN. Baik, kita lanjutkan soal tentang gerak menggelinding. Dan ketika kita berbicara tentang gerak menggelinding, tentu di dalamnya ada torsi, ada momen inersia, dan materi-materi yang terkait dengan gerak menggelinding. Baik, soal berikutnya. Sebuah silinder pejal bermassa 5 kg dengan jari-jari 50 cm berada dalam celah lantai miring seperti ditunjukkan pada gambar. Sudut kemiringan salah satu sisi lantai adalah theta, di mana tangen theta adalah 5/9, theta ini. Jika silinder ditarik dengan gaya horizontal F, ini 90 Newton, momen gaya total yang bekerja pada silinder relatif terhadap titik A adalah titik A ini ya. Baik, kita akan mencari momen gaya total yang bekerja pada silinder ini relatif terhadap titik A. Kalau kita lihat gambar ini mirip dengan soal sebelumnya, ya kan? Tetapi pada soal sebelumnya, gaya F ini menarik benda tidak mendatar horizontal, melainkan miring ya. Jadi silinder menaiki tangga yang di atas permukaan ini juga miring. Nah, kalau ini kita lihat datar ya. Pada soal sebelumnya miring, kalau soal ini di bagian sini itu datar. Baik, kita akan bahas ya. Nah, pertama, sebagaimana soal sebelumnya, kita harus menggambarkan dulu atau menuliskan dulu gaya-gaya yang bekerja pada silinder dan hal-hal yang terkait dengan silinder yang digambarkan secara lebih sederhana dan lebih jelas ya. Tentu ada gaya F, kemudian ya ada gaya berat ya dari pusat silinder ini yang mengarah ke pusat bumi. Kita misalkan W ya. Nah, kemudian kita tarik garis lurus sampai ke titik A ini. Misalkan ini ya, kita perbesar gambarnya ya. Kita tarik garis lurus, garis merah ini sampai di titik A ya. Di mana tidak lain panjang garis merah ini atau garis dari tengah ini ke titik A tidak lain adalah jari-jari dari silinder itu ya. Kemudian kita tambahkan garis bantu di sini seperti itu ya. Seperti ini. Baik. Nah, kita lihat bahwa ya kemiringan garis merah ini ya dari titik pusat ini, titik pusat silinder sampai ke titik A ini ya, kemiringan garis ini itu sama dengan kemiringan bidang miring ini. Ya, sama ya. Sama. Jadi ini garis merah ini sama dengan kemiringan ya bidang miring ini. Sehingga kalau kita tarik garis mendatar seperti ini, ya sudut theta ini tentu sama dengan ini. Ya, jadi sudut theta ini, ya sudut di sini bisa atau sama dengan sudut yang di sini theta. Ya, karena kemiringannya sama ini ya. Maka kalau kita tarik garis mendatar seperti ini, maka di sini juga theta. Kalau di sini theta, di sini juga theta. Sehingga kalau di sini theta, otomatis di sini juga theta. Sudut yang berseberangan sama ya. Di sini juga theta. Oke. Tangen theta adalah 5/9. Secara definisi, tangen theta adalah sin theta per cos theta. Atau sisi depan dibagi dengan sisi dekat sudut. Sisi depannya adalah 5, sisi dekatnya berarti adalah 9 ya. Depan per dekat, 5/9. Ya, 5 sisi depan sudut kan ini ya. Ini kan sudutnya. Kalau kita jadikan acuan ini atau ini sama ya. Ini sisi depannya atau ini ya. Kemudian ini sisi dekatnya atau ini. Jadi 5/9. Baik. Sekarang kita mau cari momen gaya total yang bekerja pada silinder relatif terhadap titik A. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini,
Gaya yang bekerja pada silinder itu hanya dua, ya kan? Yaitu gaya F, ya, dan gaya berat W. Sehingga torsi juga ada dua, torsi total juga ada dua. Torsi oleh gaya F dan torsi oleh gaya W. Ya. Kalau kita lihat putaran yang diakibatkan oleh gaya F ini atau gaya W ini, pada gaya F, ya, gaya F menyebabkan benda berputar, ya, berlawanan arah jarum jam, ya kan? Sedangkan gaya W ini menyebabkan benda berputar searah jarum jam, ya kan? Bisa dibayangkan tentu saja ya. Karena kedua gaya ini putarannya itu saling berlawanan, maka torsinya itu saling mengurangkan. Ya, torsinya saling mengurangkan. Kalau kita anggap yang berlawanan arah jarum jam itu yang bernilai positif, maka kita tuliskan torsi oleh gaya F, ya kan, yang berlawanan arah jarum jam, kurang torsi oleh gaya W yang searah jarum jam putarannya. Ya, torsinya saling mengurangkan, yaitu torsi oleh gaya F kurang torsi oleh gaya berat. Torsi adalah, ya, besar torsi adalah besar gaya, ya, oleh torsi tersebut, besar gaya eh, pada torsi tersebut, ya, dikali dengan lengan yang tegak lurus terhadap gaya tersebut, ya, menuju eh, sumbu putarnya atau sumbu rotasinya, yaitu titik A. Gaya F sendiri, lengannya kan ini ya, ini lengannya, yaitu tegak lurus terhadap gaya F, tegak lurus terhadap gayanya, ya, menuju ke sumbunya, sumbu putarnya. Dalam hal ini adalah titik A. Karena kita mau cari relatif terhadap titik A. Sehingga acuan kita adalah titik A. Jadi ini adalah, panjang ini adalah lengan gaya F. Tidak lain adalah 5. Sehingga gaya F kali lengannya yaitu 5. Sedangkan pada gaya berat, ya, lengannya kita cari yang sisinya tegak lurus terhadap gayanya menuju ke titik A, ya, sumbu putarnya. Yaitu tidak lain adalah panjang garis ini atau panjang sisi ini. Inilah lengan gaya W, ya. Nah, maka W gayanya, ya kan, yaitu M kali G kali lengannya, yaitu 9 ya, sama ya, ini sama dengan ini 9. Gaya F adalah 90 Newton kali 5 kurang M kali G, gaya berat, masanya 5 kg, G di sini tidak dinyatakan, maka kita gunakan 10. 5 kali 10, ya, adalah 50, M kali G ya, kali 9. Hasilnya 450 kurang 450, ya. Maka hasilnya adalah 0 Newton meter. Inilah jumlah momen gaya atau jumlah torsi yang bekerja pada silinder relatif, sekali lagi, relatif terhadap titik A. Ya, yaitu yang dijadikan acuan atau diposisikan sebagai sumbu putar adalah A. Ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya.